gold ya berarti ya, XP ya. KJ-nya kayak main di mid deh. Sorry, KJ-nya Enggak, bakal di... KJ-nya, iya. Kayaknya antara gold atau XP. Oh iya, side lane berarti. Benedetta bersama KJ berarti ya. Oh iya betul. Ini dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana perang 1-0 mau PSG 1-0 gitu untuk game yang pertama. Sok atau langsung nongol, tapi tetap jangan lupa dukungannya untuk Indopride. Pokoknya kita trendingkan hari ini di saat Indonesia bermain ya. Jangan sampai kita tidak ngedukung. Kalian mau titip salam juga boleh lewat Om Wawa, ada Pak Pulung, ada Hits Momochan, ada Clara Susikat dah tuh. Sikat mau pilih yang mana ya? Ada Iya, semua bebas. sih dong ya. Lengkap dah tuh, udah dikasih tahu semuanya ya. Oke teman-teman, dan langsung kita masuk ke dalam match kedua kita untuk game yang pertama. Ini antara Dream Max dan juga EVOS. Oke, kita akan melihat bagaimana formasi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing tim. Ya, ini dia. Ada Luyi, Sansi, dan juga Tigreal yang berada di area mid versus Farsha dan juga Choi yang masih bersembunyi di area rerumputan. Yes, dan kali ini kita lihat juga ada Maker bersama dengan Nick dan juga Homies yang menempati sisi mid lane-nya. Clear minus terlebih dahulu. Maggie-nya udah benar-benar ini sih. Ngezoning banget sih untuk Choi-nya, benar-benar nggak dikasih menyentuh ke arah sisi mid lane dari kedua tim. Iya, tapi Farsha kalau udah level 2 tadi Hayabusa dibiarkan langsung menuju ke orange buff ya. Dia akan langsung mengamankan buff tersebut. Di Sansin juga melakukan hal yang sama. Sementara itu di bagian tengah kita lihat Mix-nya akan selamat, tapi ternyata dia selamat. First blood terjadi di sisi yang berbeda, sangat baik sekali. Iya, dan ini agak sedikit rugi buat EVOS Singapura karena Hayabusanya yang hilang down terlebih dahulu dari sisi level akan sedikit tinggal. Tapi kalau ini kita balik ke arah mid lane, Making-nya bakal mundur terlebih dahulu setelah ada cicilan di area ini ya. Ini di area tadi ya, di dekat Little Wanderer. Lalu ada Kaja juga yang di atas berhadapan. Wah, ini naga versus burung nih. Naga lawan burung ya di XP lane ya. Kayaknya agak berat buat Kaja nggak sih? Kaja memang berat, tapi karena mereka ada di XP lane, jadi otomatis mereka bakal dapetin ultimate yang cepat. Terutama penting banget untuk Kaja. Dimana kalau dia sudah punya judgment, dia bisa jalan kemana pun juga. Siap, dia bisa menarik juga karena naga tersebut. Tapi kita lihat Benedettanya akankah bisa selamat sedikit lagi SP terjadi, tapi masih dipaksakan oleh GPL. Flickernya langsung digunakan, info ini akan langsung dimanfaatkan oleh player dari Dream Max harusnya. Iya, ini benar-benar maksain untuk seorang Lewis pulang, coba regen dulu terlebih dahulu. Dan hal yang sama untuk Cloud-nya juga, karena Pokemon cukup low ya. Ion bakal terkena rotation yang cukup perih dari seorang Nyx. Wah, udah level 4 juga untuk Soul yang berada di extremity bagian atas sana. Tapi Turtle pun sudah mulai dicolek oleh Homies. Ya, ini kita lihat aja. Homies sudah mulai menyabet, memanah, memanah. Tapi ada Soul yang udah mulai mendekat juga. Black Dragon Bomb, tapi sekarang kita lihat di Page langsung dikeluarkan begitu aja. Wow, bagian. Lalu di bagian belakang, udah ada Federation juga, ada Flame Shot, tapi masih bisa digocek, dikejar oleh Naga. Ada layang-layang Naga langsung terjun ke bagian bawah. Kita lihat sedikit lagi. Oh, Soulnya gak ke pick off. Berarti dia masih bisa survive. Tapi ditungguin sih. Mau kemana? Digocek. Oh, tapi terkena damage dari turret base juga ya. Gak bisa lagi kemana-mana, udah langsung dicegat. Ada abang-abangan dari Sansin ya, ada Tigreal sana. Baiklah, tapi untuk Ion udah ada Mountain Shocker terlihat sudah posisi pemain dari EVOS SG. Iya. Dari mereka cuma bakal kotakin dulu, mereka nggak zoning kayak di topnya mungkin lagi coba untuk geng ya dari pemain-pemain mereka cuma bisa mereka ada teman. Oke, masih cukup menahan aja. Tigreal juga tadi menahan posisi dengan sangat baik. Lalu udah ada telepon, oh my god, langsung nongol aja di area tepat berada di depan JPL. Buset, itu JPL kagetnya gimana? Eta, ini apaan depan gue? Tapi emang harus hati-hati sih kalau dulu ini ada surprise attack bisa datang dari bush. Dan harus hati-hati juga untuk GPL. Mungkin emang agak sedikit kesulitan tim yang menghadapi Loi ya. Karena secara kalau misalnya kayak tank-tank yang ngebuka, mereka harus siap dengan surprise yang dibawakan sama seorang Loi. Iya. Dia bisa aja ke pick off sembari mencari informasi kan. Bener. Sementara untuk Luis di bagian bawah dengan level 5-nya masih sama dengan Cloud yang menggunakan apa ya? Dengan Pokemon yang menggunakan Cloud. Mereka masih santuy aja. Sansin melakukan rotasi juga ke bagian bawah, mengambil sepertinya ke arah apa ya, Gokram yang ada, yaitu ada Crab yang udah akan langsung diamankan. Lalu bertemu lagi dengan JPL. Ini JPL ada di mana-mana ya. Iya, rotasi bun, harus rotasi, gimana lagi? Karena memang apalagi Cloud ya, yang kita tahu Cloud nih butuh banget untuk stacknya, untuk farmingannya. Karena di early dia
semakin sulit untuk memberikan damage. Ya, Jadi mau dari ngomong, hmm? dari DreamHack ya, bagusnya mereka langsung tuker. KJ-nya level 4 tuker. Iya, langsung turun ke bawah sih. Jadi Karena- mereka mau shutdown crowd-nya. Betul. Coba lihat Tigreal yang badannya segede gitu yang udah nge-gym tiap dari Senin sampai Minggu. Coba lihat banget tuh. Ketiban sama Pansu sakit banget. Ya ampun. Next tapi langsung ternyata. Flicker udah dipakai itu. Iya. Dan gak akan ada escape mechanism ini buat seorang Lui kecuali Bosnya, tapi mulai dibuka GPL. Satu wave dragon ke arah seorang Lui. Iya, tertangkap basah tadi Benedetta yang bisa ingin mendapatkan ke arah Parsha. Lalu belum ada Depenjasman yang tercipta juga. Sementara itu ada Fidrata yang dikeluarkan kembali Parshanya. Bisakah selamat, cukup terbakar. Bulunya belum hilang tapi ada flame shot yang dihalangin oleh Nick. Sangat baik perlindungan yang dilakukan oleh player DreamHack. Ini dengan adanya turtle yang muncul terus menerus ya di setiap game 2 dan 4 juga kalau kita lihat memang harus cepat sih rotasinya. Ketika bakal coba dibuka, sakit banget. Dan bahkan Pokemonnya juga harus tumbang di sini. Satu untuk satu masih bisa coba ditukarkan. Tapi masalahnya kali ini bakal ada Soul juga yang tertarik dengan Divine Judgment dimiliki oleh seorang Fabra. Ya ini udah cukup berimbang dari sisi point kill 5-5. Lalu ada Fidratek hanya saja satu outer tar yang ada di bagian atas akan langsung digantikan dengan Benedetta yang mengambil di bagian bawah. Mereka udah kehilangan masing-masing satu outer turret yang ada di bottom dan juga di top lane-nya ya. Dan Force mereka langsung mengamankan objektif turtle dengan cukup cepat kali ini. Dan bakal coba untuk menahan pergerakan dulu. Memang dari Force mereka high ground cukup kuat dengan adanya Parsha. Tapi mereka juga harus berhati-hati kalau misalnya nggak ada Parsha, mereka agak sedikit kesulitan untuk team fight ya kayaknya. Iya, Tigreal juga job desk yang di mana Aduh, dia. Parsnya, tapi ada satu orang juga Mountain Choker kah itu? Sepertinya ya Jimomo ya ada Mountain Seharusnya. Choker ya. Iya, karena dipakai ultimate itu udah habis. Oke, sudah menghilang Parshanya. Mungkin ini akan menjadi inisiasi lebih yang akan dilakukan oleh DreamHack karena mereka tahu satu pengganggu utama dari EVOS AG udah hilang nih. Iya, tapi masih ada seorang Pokemon yang menunggu dan turtle bakal di-reset dipaksa oleh seorang GPL. Yap. Bagus banget sih. Dari seorang GPL ya, rotasinya, zoningnya sih ngeselin banget nih. Dan Luis bakal berfokus untuk mendapatkan objektif turret di area atas. Soalnya mukul mundur seorang di area atas. Dan sekarang adalah JPL selamat lagi dengan adanya Sunpo. Lalu udah ada Turtle lagi yang diambil oleh Betul. Hayabusa. Hayabusa yang melakukan farmingan tapi jangan sampai itu jadi pengalian isu karena di sisi lain lihat Pokemon 513 Cloud-nya semakin banyak item semakin banyak stack yang akan gila banget. Ya, dia pakai emblem support ya. Yap. Dan kali ini ya. Oke, udah ada Alexa yang langsung Tapi dikeluarkan. ditarik seorang Pokemon di situ dan bahkan harus kehilangan Ion juga. Yap. Iya, gue gak tahu kenapa Pokemon ada sendirian di tempat sana. Iya. Dia ditarik sama si Iya, itu. tapi dia sendirian. Yang lainnya masih split tuh, lihat tuh, di atas, di tengah, Iya. di bawah. Betul. Apa dia mau ngambil stack kali? Overconfident. Mau ngambil stack kali ya Bisa dari jadi arah ngambil stack, terinya ngambil dulu lah satu gitu. Tapi malah nge-game dan sekarang pressure-nya udah dikeluarkan. Ada jadi dulu yang harus dijauh tapi impulsnya bagus banget. Terikat sudah beberapa orang yang ada di mana sana. Oh. Ada Chow yang langsung menjadi korban Alekto pun dikeluarkan tapi sekira Gonfom ada di bagian atas sana. Oh, Ada Alekto di Homisnya. bagian bawah. Udah kena. Homisnya masih bisa selamat. Benar-benar di soalnya cover. maksain 3 orang banget. langsung dikat habis. Yuzongnya hilang. Hayabusa yang nongol di bagian belakang langsung tidak bisa melakukan apa-apa. Harus balik lagi. Oke, mulai datang kali ini Pokemon bersama dengan Ion, tapi Luisnya sangat amat peka. Langsung mundur juga, nggak mau terlalu maksain karena teman-temannya juga udah pada balik ya. Iya, ini untung banget loh. Mereka nggak ada yang tumbang dari DreamHack, tapi mereka mendapatkan 2 orang loh. Mereka tahu mereka bisa menangin tim fight karena tadi kalah jumlah. Karena Ionnya tumbang kan tadi Iya. sama Pokemon. Sakti DreamHack. Kita bisa ini sih, baca Sikon juga dari tim Brazil nih. Ada, hampir aja tadi Mountain Choker-nya dapet. Tipis ya, Iya, orange purple buff-nya. buff, purple buff Oh, disikat purple kan. buff, yep. Ya, gedek ya gitu. Kita udah mukul-mukul gitu kan, dikit lagi tinggal mau nge-retry keambil sama Mountain Choker gitu. Itu sih yang paling keselin ya. Iya, Kalau iya. lawan itu sih, Udah capek udah buka cicil. map, Ya. udah mau habis. Dan kali ini dari Homies pun Resurrecting soon. masih bisa mengamankan buff-nya. Yap. IPL masih coba untuk nge-zoning, membuka vision buat teman-teman dari Imus Singapura. Dan Lordnya sudah muncul. Jadi ini siapa yang ngedapetin momentum? Itu bisa aja sih buat mereka untuk ngedapetin Lord yang pertama.
Yap, tadi melakukan teleportation tapi kita lihat ya belum ada efek yang ditimbulkan. Ada Meiki juga yang menjadi garda terdepan untuk melindungi rekan-rekannya. Open Vision juga, ada James sendirian. Untuk kali ini Mountain Shocker melihat di mana aja arah player dari EVOS SG. Ada Dibuka 3 orang di semua depan, map ya. Parsha tetap selalu berada di bagian belakang. Hayabusa split push di bagian bawah. Ini pokoknya pastinya jangan sampai tumbang aja. Bakal susah tim fightnya. Parsha tumbang ini gila-gilaan Dreamhack nyerangnya nih. Cuman ya balik lagi, Pokemon masih ada gitu loh. Iya. Blazing Duetnya tahu-tahu nongol dari belakang. Oke, ada satu Imojo dan juga Pedal Ice Track langsung meniban ke arah kepala dari Meiki. Hanya saja sekarang Cabralnya dikejar oleh Black Dragon Pop dan Lord pun terbuka bebas. Karena udah nggak ada yang bisa nahan badan, tapi kali ini sudah ada Loi yang mulai datang dengan diversikan. Hanya Nick saja sendirian dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mau coba untuk nyolong Lordnya, tapi ternyata sudah ditungguin oleh 4 member dari tim EVOS Singapura. Iya, malah nyawanya yang langsung kecolongan. Sakit banget nggak tuh? Kosong langsung burungnya dari Cabral. Ya ampun, Parsyanya langsung balik badan. Di Sun sini soalnya masih jauh juga di area bawah tadi. Ya ampun, sakit banget Parsyanya. Bisa kayak begitu jatuhin bom atom. Mikey, oke coba buka vision kali ini. Tapi melihat ada GPL yang Yap. nunggu juga. Pokemon udah mulai datang. Oke, ngecicil terlebih dahulu. Dan masih coba untuk ditahan karena Lordnya masih berjalan di area atas. Sedangkan Soulnya bakal coba untuk ngezoning di area mid. Hayabusa bakal fokus untuk nge-split push di area bawah. Ini bakal di-push tiga-tiganya sih lane-nya sama dari Habis EVOS. ya harusnya ya. Untuk biasanya kalau kita berada di tim untuk defense dengan ada Lord kayak gini, kalau ada Parsha mah enak banget ya bisa Wah. tiba di belakang. Tapi kalau untuk Betul. tim yang menangkan seperti ini, waduh bahaya Tapi banget. Luisnya maju kali ini, tapi Soulnya juga mulai datang dengan ada Black Dragon Form. Mengarah ke arah belakang, memukul mundur hanya. Diusir aja. Biar Lordnya bisa mengelenggang kangkung dan bakal turret base-nya bakal coba dihantam oleh seorang Lord. Tapi kali ini lihat Ionnya bener-bener free banget. Feeder Ice Track-nya. Langsung mengusir mundur player Dreamhack untuk membuat kocar kacir area pertahanannya. Iya, lihat tuh. Sekali buka, nggak ada yang mau masuk. Ini PR-nya, balik lagi sama ya. Tadi mereka sudah bisa ngusir Parsha mundur ke Iya, belakang. Sekarang Parsha kembali berkuasa. Sekali Pedal Air Strike, hilang seperempat HP. Betul. Apalagi dia sekarang udah punya Holy Crystal. Wah, Itu sakit. magical damage-nya sih luar biasa sekali. Dan kali ini masa-masa krusial sebenarnya buat teman-teman dari EVOS Singapura juga. Mereka harus berhati-hati, jangan sampai blunder, jangan sampai ke pick off juga karena bisa aja dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Dreamhack. Oke, menit segini kalaupun ke pick Oleh off itu pusatnya. akan sangat-sangat berbahaya sekali. Nantinya lo mungkin bisa diambil ataupun bisa langsung strike push ke arah base turret yang dimiliki. Tapi Benedetta lebih memilih untuk melakukan split push di Split push, bagian ya. atas sana. Iya, karena udah masuk ke arah mid game juga. Bisa aja fall off ya. Ya, Dari ini Benedetta. penyumbang damage terbesar buat EVOS SG seharusnya datang dari Parsha. Harusnya. Karena yang lainnya dari mungkin dari Potato yang belum dapat kill sama sekali. Pokemon yang Pokemon juga masih Parsha nih. Jadi benar-benar sangat mengandalkan Parsha di early game, masuk ke mid game, dan mereka dari EVOS SG itu bawa ini bagus banget. Ada JPL yang sangat mengawal covernya. GPL sih ampun dia covernya coba. Dia di saat tidak mengcover, ngezoningnya sampai ke depan gini sendirian. Coba lihat tuh, ada 5 orang yang ngelilingin dia. belajarnya kayak dari Leo Murphy deh. Ngeliat Leo Murphy ya. Main ngezoning sejauh itu. Atau belajar dari satu pemain EVOS dulu di Indonesia ya, Papi Dangki Papi kali ya. Dangki, bener. Salah satu pemain cok terhebat di dunia lah pokoknya itu ya. Oke, tapi kali ini lihat dari matchnya mereka harus mundur terlebih dahulu karena mereka coba untuk ngezoning di area lo. Udah mulai dibuka sama Soul kali ini. Lihat Louis sendirian di area bawah. Bakal coba mundur terlebih dahulu dan Meiki sudah mulai siap-siap untuk meng-cover. Oh, implosionnya miss. Digocek oleh seorang Soul di situ. Waduh, impulsionnya malah nyedot lumpur, malah nyedot angin aja di tengah sana. Tapi sekarang, oh my god, baik banget tadi Jet Kudo dan juga flickernya. Berhasil mendapatkan satu orang. Tigernya kali ini menghilang langsung dikejar dengan Blazing di bagian depan, double kill berhasil didapatkan oleh Abusa. Tapi kita lihat Pedal Ice Track-nya hampir aja meniban ke arah Isansin. Mengeluarkan langsung ke arah satu Mountain Shocker-nya. Tapi itu gak berimpact apa-apa. Dan sekarang Benedetta pun menjadi korban. 5 hero dan sekarang tersisa 4 aja. Masih bisa bertahankah Homies untuk menahan 4 orang yang tepat berada di depan wajahnya dan menghilang sudah. Kemenangan pertama untuk EVOS SG. Wow. EVOS SG. Mereka tahu mereka bisa dapetin momentum, mereka paksa Tigrealnya untuk maju nge-cover teman-temannya. Dan bahkan ketika mereka tahu informasi